Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi ahli syafa wa ali ahli karamah. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kemarin aksi berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ini satu pers rilis resmi ya. Walaupun kemarin orasi gue sama Niko Silalahi yang kemarin itu di take down oleh YouTube, dan alhamdulillah masih bisa upload setelah banding ya. Jadi kesimpulannya ya, kemarin aksi itu luar biasa ya, luar biasa. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu kesusahan ada dua kemudahan ya. Kemarin kita mengalami ya, lumayan ya, seperti yang beredar video-videonya. Yang pertama adalah kami menyampaikan bahwasannya pihak Kemenkes memang tidak menerima, bahkan ya boleh dibilang dalam tanda kutip ingkar janji, itu sampai terjadi ya begitu ya, akhirnya kemacetan yang banyak. Padahal kalau kita datang itu diterima baik, diskusi baik kan bisa ya. Ini ada apa kok nggak mau diskusi baik? Jadi biarlah masyarakat menilai ya. Dan setelah dari Kemenkes, alhamdulillah juga kita ke KPK juga diterima, walaupun terjadi gesekan juga dengan aparat keamanan, tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahannya ada banyak ya. Jadi masyarakat bisa menilai untuk bagaimana pihak Kemenkes sendiri ya kan, kenapa mereka nggak mau diskusi, kenapa mereka bahkan tuh waktu di dalam tuh nih ya waktu di dalam sempat ada ketegangan juga kan, mau di depan akhirnya masuk ke dalam gedung Kemenkes tapi masih di halaman. Kita negosiasi, diterima 10 orang. Sampai masuk di dalam gedung 10 orang itu kita nunggu lebih dari 1 jam tuh. Di dalam gedung nunggu lebih 1 jam itu mereka minta cuma 2 orang lagi masuk. Nah itu kan kami gini, mencurigai ya, ada apa ini? Ini ada apa? Padahal ini kan yang janji mereka. Ada apa ini? Atau mungkin waktu 22 Desember itu viral, terus ada yang marah gitu ya. Kenapa diberi kesempatan begitu? Akhirnya rakyat banyak yang sadar. Mungkin begitu ya. Ngopi deh Kemenkes. Itu sampai di dalam, yang waktu di dalam itu, gue ngomong tuh kan ada bapak-bapak polisi ya. Terima kasih loh Pak Polisi, alhamdulillah pengamanannya bagus. Walaupun ada gesekan tapi itu biasa ya. Ya akhirnya bagus banget. Pak Polisi pun akhirnya melihat, oh iya ternyata perjuangannya begini ya, yang nggak mau pihak Kemenkesnya. Jadi gitu. Jadi akhirnya Pak Polisinya tahu gitu, bahwasanya kita bukan masa bayaran. Kita bukan masa bayaran, kita masa beneran. Masa yang punya integritas. Masa yang punya perhatian terhadap kesehatan rakyat. Masa yang punya rasa cinta kepada anak-anak. Di dalam itu sempat gue ngomong di petugas-petugas Kemenkes itu ya. Saya bilang, ada polisi. Ayo dong Kemenkes supaya selesai ini masalah. Kalau memang kita nggak bisa diterima di sini, ini ada Bapak Polisi. Tolong laporkan saya. Supaya selesai ini masalah. Kalau saya dilaporkan kan enak. Kemenkes merasa saya penyebar hoax, diduga saya penyebar hoax, ditangkaplah saya nih. Nah kalau saya ditangkap, saya akan diperiksa oleh Pak Polisi. Saya tunjuk polisinya. Saya akan diperiksa oleh Pak Polisi. Nah kalau saya diperiksa oleh Pak Polisi, nah saya bisa mengeluarkan bukti-bukti saya semuanya. Nggak ada. Lucu. Nggak ada juga. Dan akhirnya alhamdulillah dari situ kan akhirnya Pak Polisi sendiri melihat bagaimana pihak Kemenkes ini ada apa di situ. Itu patut ditengarai, ada apa-apa di situ ya kan. Alhamdulillah sampai ke KPK juga. Sampai di KPK itu ada gesekan dengan Pak Polisi di awal ya, karena dibatasi. Biasanya kan memang nggak dibatasi, cuman akhirnya
Jadi ada gesekan dikit, tapi dikit aja, kesian. Tapi ya itu ada mama juga yang jadi korban ya. Tapi mungkin korbannya cuma jatuh gitu ya. Insya Allah itu perjuangannya jadi perjuangan yang manfaat, jadi jariah. Ya memang nggak ada perjuangan kalau nggak ada kesusahan ya. Nah di dalam KPK sendiri itu juga sempat terjadi bersih tegang juga. Tapi alhamdulillah tetap diterima perwakilan kami 4 orang masuk. Saya, ada tim saya 1, ada Bang Muslim, ada 1 lagi ya. Kami menyampaikan apa yang kami tahu tentang korupsi pandemi. Dan insya Allah itu bisa menjadi modal juga ya. Kita akan terus berusaha berjuang demi rakyat Indonesia. Udahlah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya macam-macam. Sekali lagi ini pernyataan resmi juga dari gue. Bahwasannya gue pribadi dan tim itu belum ada mendukung partai politik atau capres. Nggak ada. Siapapun nggak ada. Untuk 2022 tidak ada. Tidak dukung-mendukung. Kenapa? Sampai hari ini belum ada partai politik atau calon yang berani bersuara anti mandatori. Belum ada. Dan jadi kami nggak percaya deh. Mau kayak apapun, nggak percaya siapapun orangnya kalau belum bersuara anti mandatori. Jadi begitu. Dan ini sekaligus gue sampaikan juga, setelah ini video kami melaporkan mantan ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Bapak Arman B. Pulungan. Ya, dan juga video setelah ini itu waktu di Polda Metro Jaya kami bertemu dengan ibu yang anaknya umur 6 tahun jadi korban perkosaan yang kasusnya sampai hari ini belum ditangani oleh pihak kepolisian. Kami berharap dengan disampaikan di media begini, insya Allah kasusnya cepat ditangani. Jadi itu aja, langsung disimak videonya. Gue minta maaf kalau ada salah. Insya Allah terima kasih semuanya kemarin yang udah berjuang. Ini perjuangan masih awal ya. Kita akan terus berjuang. Kita udah tahu Kemenkes. Jadi kesimpulannya untuk vaksin micin anak ya, kalian perhatikan anak kalian. Kalian udah lihat Kemenkes begitu modelnya. Target, semangat. Tapi ada apa-apa nggak berani ada yang tanggung jawab. Nah itu perlu dipikirkan. Dan konten gue 1 udah kena strike ya. Kena strike karena mengucapkan mungkin secara vulgar ya, tentang masalah apa yang kita sedang perjuangkan. Kalian mikir jadi rakyat Indonesia ada apa ini, ada apa gitu. Ya mudah-mudahan kedaulatan rakyat Indonesia kembali. Dan insya Allah perjuangan ini tetap terus kita akan terus bersuara. Buat orang-orang yang framing gue udah biasa tuh. Gue tunggu deh ada yang ngelaporin gue untuk masalah hoax. Jadi gue bisa menyampaikan bukti-bukti ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Gue minta maaf kalau ada salah, langsung disimak video pers release-nya kita waktu di Polda Metro Jaya bersama Bang Juju yang Bu Eli yang melaporkan mantan ketua IDAI dengan penyebaran berita hoax, dan juga ada korban penjelasan tentang korban perkosaan anak umur 6 tahun ya, namanya Nailah. Kalau Nailah kesian, anak perempuan umur 6 tahun diperkosa 4 kali, jadi dia masih ada trauma. Itu kebetulan ketemu di Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat semua. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat yang pintar, hidup rakyat yang sadar, hidup rakyat yang cinta rakyat. Mudah-mudahan ya Allah Indonesia segera lepas dari masalah yang sekarang ini untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi bersama gue Babe Aldo. Dan gue malam ini didampingi oleh sebelah kanan saya Mr. Ted Hilbert dan Bro Daeng Wahidin. Ya, ini kami sedang di halaman Polda Metro Jaya. No, lihatin no. Nah, ya, dan kami ditemani oleh beberapa anggota dari MPR dan ARM. Ada Bang Muslim Arbi juga di situ.
Ya, nah begitu. Gerak kameranya pelan-pelan biar nggak pusing orang nontonnya. Maafin pemirsa ya kalau pusing, kameramennya ini baru dan habis dipotong gaji dan pengacara kita udah datang Pak Juju. Pak Juju, nah itu pelan-pelan kameranya. Pelan gini caranya dong. Nah, jadi minta maaf sebelum saya lanjutkan konferensi pers ini karena saya YouTuber receh. Jadi saya minta maaf kameramen saya ini potong gaji bolak-balik. Oke. Dan kalian melihat kami malam ini setelah aksi yang cukup melelahkan di dua tempat yang luar biasa di Kemenkes dan di KPK. Aksi tersebut mudah-mudahan membawa hasil. Yang pertama kalian melihat sendiri, rakyat Indonesia melihat sendiri bahwasannya bagaimana pihak Kemenkes tidak berani menerima saya dan perwakilan kami semuanya, dan itu patut ditengarai, patut dicurigai ada apa di situ. Dan ini akan terus kita bongkar. Dan juga KPK alhamdulillah sudah menerima laporan kita. Kita akan mencoba membongkar korupsi pandemi ini. Dan sekarang malam ini kita berada di Polda Metro Jaya. Biar kita sekalian gitu geraknya. Kita akan melaporkan IDAI dan Kemenkes. Ya, Kemenkes. Kita belum tahu apakah laporan kami akan diterima atau tidak. Jadi ini video gue berhentiin sampai sini. Nanti gue sambungin setelah gue keluar dari sono. Oke, dari sono gue keluar, hasilnya gimana baru gue sambungin. Kalau nggak nyambung lagi berarti gue innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan nggak ada yang tahu ya. Enggak, tapi insya Allah umur panjang sampai perjuangan ini. Ayo. Tapi kopi nggak ada. Nggak ada kopi kita, makanya itu dekat ajal gue kalau nggak ada kopi. Oke, sama-sama kita masuk ke kantor Polda Metro Jaya. Let's go. Let's go. Guys, alhamdulillah saya sama Bang Juju udah keluar. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Juju. Sama-sama. Jadi gue mau ngasih tahu sama kalian bahwasannya kita melaporkan mantan ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman B. Pulungan dengan pasal penyiaran berita bohong. Berita bohong. Ya, pasal 14. Bang Juju. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Apa berita bohongnya? Ya. Itu tentang angka kematian anak-anak Indonesia yang disiarkan dengan sengaja di up Melalui konferensi pers. melalui konferensi pers. Berarti di situ ada kesengajaan yang dilakukan oleh Bapak Aman B. Pulungan. Apa tujuannya? Bisa menimbulkan banyak ketakutan, keonaran dalam masyarakat, dan itu kami juga punya bukti-buktinya. Ya. Menjadi booming di media sosial. Jadi kita akan kawal kasus ini. Pertama yang kita laporkan adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, hati-hati para pejabat, pemangku kebijakan urusan pandemi ini. Salah ngomong akan kami selidiki. Kalau kalian melakukan dugaan tindak pidana, maka rakyat akan melaporkan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak Polda Metro Jaya yang sudah menerima laporan kami. Alhamdulillah dilayani dengan baik. Dan kami berharap benar-benar Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, benar-benar sesuai dengan jargonnya. Presisi. Kami bersama Polri, kita tuntut, kita gugat, kita laporkan semua yang melanggar hukum, tidak peduli siapapun. Rakyat merasa terlindungi dengan teribrata oleh pihak Kapolri untuk presisi. Siap. Alhamdulillah, itu aja dulu guys. Ya, yang pertama nih yang kita laporin IDAI, Pak Aman B. Pulungan. Siap-siap ya. Oke, itu aja guys. Makasih Bang Juju. Ini pengacara kita Bang Juju dan Ibu Eli. Ya, ini kita akan kawal terus kasus ini. Anak Indonesia nggak boleh disembarangin. Kita semuanya lengkap bukti-bukti. Nih, jadi pejabat nih ya. Hati-hati ngomong di pers lu. Yang biasa banyak ngomong. Siapa tuh? Siapa? Ya udahlah. Saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Langsung aja ya. Ini konten gua kali ini dan gua minta kepada rekan-rekan YouTuber yang lain kalau bisa membantu ya membantu. Ya, jadi kami ada surat laporan di sini ya. Laporan polisi nomor LP _B _691 _10 Romawi _2021 _SPKT Polres Metro Jakarta Utara Polda Metro Jaya tanggal 26 Oktober 2021. Surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik _1511 Romawi 11 _Res
1.24/2021/Reskrim tanggal 10 November 2021. Jadi singkat aja, ini korbannya adalah seorang anak putri berusia 6 tahun yang diperkosa 4 kali. Ya, ini ibunya ada di depan, kami masih menjaga kerahasiaan ibu ini. Ibu ini meminta tolong kepada kami untuk masalah ini agar diproses ke kepolisian. Ya udah beberapa kali tanya ke kepolisian sini, belum ada tindak lanjut, Bu ya. Belum ada tindak lanjut. Nih kami didampingi dua penasihat hukum, Bapak Juju Purwantoro dan Ibu Eli. Ya, insya Allah kita akan kawal juga kasus ini penting banget, anak umur 6 tahun. Dan ini kami berharap pihak Polda Metro Jaya akan mengambil tindakan. Kira-kira langkah apa yang akan diambil Bang Juju nanti? Ya, paling tidak kita segera ya mengkonfirmasi tentang LP ini. Kenapa sampai saat ini belum jalan, belum proses lebih lanjut kepada pihak Polda Metro Jaya. Artinya lembaga kepolisian lebih tinggi daripada Polres Jakarta Utara. Oke. Segera. Oke. Ya, kalau dari saya mengharapkan sekali pihak polisi Polres ini untuk bersikap lebih cepat, karena ini anak-anak trauma dan ini korbannya mungkin saja tidak anak ini, karena dia sudah melakukan 4 kali dan anak ini orang tuanya adalah seorang pelajar les, jadi dia les sama orang tuanya, anaknya yang laki-laki yang STM itu yang katanya adalah pengurus Karang Taruna, diancam anak ini mau dibunuh. Nah, anak ini ketahuannya ketika ada di kemaluannya lendir itu dibawa ke rumah sakit, ternyata adalah penyakit raja singa. Nah, setelah dipisum oleh kepolisian juga ikut memisum. Nah, benar anak ini sudah luka dan sudah pernah diperkosa. Namun tindak lanjutnya menunggu saksi. Saya rasa ini sudah ada ciri-ciri dan anak tersebut sudah menyebutkan nama orang pelakunya. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Ada apa? Mohon ini segera mungkin, karena ini akan kalau dibiarkan dia berkeliaran akan menambah korban yang lain. Paling tidak si terduga pelaku ini yang sekarang ini masih berkeliaran, untuk segera pihak kepolisian menangkap dan menahannya. Tangkap dia. Karena ini jelas-jelas pelanggaran undang-undang hukum perlindungan anak. Ya, sangat berat ancaman hukumannya. Jadi insya Allah mungkin nanti dari pihak pelapor atau korban, jangan. Biar pihak korban nanti akan mengambil langkah hukum bersama Bang Juju and Friends. Betul, Bung Eli ya. Kita akan mungkin kalau dalam 1-2 hari ini tidak ada tindakan dari kepolisian, kita akan mendatangi kepolisian lagi. Terima kasih. Itu aja laporan gue. Babe Aldo melaporkan dengan mendadak dari Polda Metro Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Indonesia. Dari MPR ini kita berharap bisa mempersatukan semuanya. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Deklarasi MPR Depok Bogor. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Ikrar MPR. MPR Sukabumi. Ikrar MPR. Ikrar MPR. MPR Tangsel. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Kami anggota dan pengurus Majelis Penderitaan Rakyat. Ayo rakyat. Ayo. Sekarang saatnya kita bersatu. Kita yang akan besar. Sekali lagi saya mengajak semuanya. Saya Babe Aldo, umat Islam yang memperjuangkan rakyat Indonesia. Ayo umat beragama lainnya bergabung dengan MPR agar kita memperjuangkan rakyat Indonesia. Merdeka!